Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope all of you fine. And we are going to next chapter. We are going to discuss about narrative text. Okay, for the first one is definition. What is a definition of narrative text? Narrative text is a story with complication, problematic event, and it tries to find resolution to solve the problems. Dari di sini kalian bisa tahu bahwa naratif teks itu adalah satu buah cerita yang di dalamnya ada berbagai komplikasi atau masalah, namun di dalamnya juga, di dalam cerita itu sudah ada resolusi atau penyelesaian masalahnya. Dan di sini ada beberapa contoh. Some example of narrative text are ada fable, cerita binatang, legend, legenda sejarah, fairy tales atau folktales, dongeng atau cerita rakyat. Then generic structures. There are 3 or 4 parts of narrative text. The first one is orientation. What is the orientation? Orientation is set the scenes where and when the story happened and introduce the participant of the story. Mengungkapkan kapan dan di mana cerita itu, lalu memperkenalkan siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut. And the second one is complication. What is the complication? Complication is tell the beginning of the problem which lead to the crisis or climax. Mengungkapkan permulaan masalah dan mengarah kepada krisis sampai kepada puncak krisisnya. And the third one is resolution. Resolution is the problem is resolved. Masalahnya terselesaikan, either happy or sad ending. Meskipun pada akhirnya itu bahagia ataupun sedih. And the last one is coda or reorientation. This is closing remark to the story and it is optional. Ini adalah petikan akhir cerita dan tidak selalu ada dalam teks naratif. Biasanya coda ini berisikan nilai-nilai moral, nasihat atau pengajaran dari si penulis. Okay, next we are going to an example of narrative text. Kita ke contohnya ya. Di sini ada contohnya Sura and Baya. Kalian pernah dengar cerita ini? Sura and Baya. Kita bahas ya. A long time ago, there were 2 animals, Sura and Baya. Pada zaman dahulu ada 2 hewan, Sura and Baya. Sura was the name of shark. Kalian tahu shark itu apa? Sura itu adalah nama dari hiu. And Baya was a crocodile. Dan Baya itu adalah seekor buaya. They live in a sea. Nah, ini masuknya ke orientation. Sambil membaca contoh, sambil saya jelaskan ya, susunan-susunan penulisannya. Apa sih orientation tadi? Orientation tadi itu kan menjelaskan tokoh yang ada di dalam cerita. Betul. And then, once Sura and Baya were looking for some food. Nah, suatu ketika si Sura dan Baya mereka sedang mencari beberapa makanan. Suddenly, tiba-tiba, Baya saw a goat. Baya melihat seekor kambing. Yummy, this is my lunch. Lalu dia tiba-tiba secara langsung bilang, wow, yummy, ini adalah makan siangku, said Baya. Kata si Baya. Lalu dijawab sama si Sura, no way, this is my lunch. Bukan, no, ini adalah makan siangku. Nah, akhirnya mereka itu berkelahi, then they fought for the goat. Mereka berkelahi untuk kambing itu.
After several hours, setelah beberapa jam, they were very tired. Akhirnya mereka sangat lelah. Nah, disinilah yang disebut complication. Apa coba tadi complication? Munculnya satu masalah. Oke. Kita lanjut ya. Feeling tired of fighting. Akhirnya mereka itu merasa lelah setelah berkelahi. They live in the different place. Mereka tinggal di tempat yang berbeda. Sura live in the water, Sura tinggal di air, and Baya live in the land. Lalu si Baya itu tinggalnya di daratan. The border was the beach. Nah, batasnya itu adalah pantai. So they would never fight again. Lalu mereka tidak pernah berkelahi lagi. Itu disebut dengan resolusi karena mereka sudah tidak berkelahi lagi. Akhirnya sudah tidak ada masalah, ya. Lalu masih ada nih ceritanya. One day, suatu hari, Sura went to the land. Sura pergi ke daratan and look for some food in the river. Lalu dia mencari beberapa makanan di sungai. He was very hungry karena dia sangat lapar, and there was not much food in the sea. Karena dia tidak banyak makanan di dalam laut itu. Baya was very angry. Baya itu sangat marah. When he knew, ketika dia tahu that Sura broke the promise, kalau si Sura itu tidak menepati janjinya atau ingkar terhadap janjinya. Lah disinilah munculnya complication yang kedua karena dia berselisih kembali dan ada masalah lagi. And the last one, ayo kita lihat. They fought again. Mereka berkelahi lagi. They both hit each other. Mereka saling memukul. Sura bit Baya's tail. Sura menggigit buntutnya si Baya. Begitu pula dengan si Baya. Baya did the same thing. Baya juga sama melakukan hal yang sama kepada Sura. He bit very hard. Dia menggigitnya sangat kencang until Sura finally gave up. Sampai si Sura akhirnya menyerah and went back to the sea. Lalu pergi kembali ke laut. Baya was happy. Baya sangat senang karena akhirnya mereka tidak bertemu lagi sehingga tidak berkelahi lagi. And this called resolution 2 karena setelah ada komplikasi lagi tadi lalu sudah masalahnya terselesaikan sehingga ini disebut dengan resolusi. Okay student, I think it's enough. Thank you for your attention and see you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.